6 zodiak harus hati-hati di 7 hari ke depan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan bahas 6 zodiak yang harus bisa untuk lebih hati-hati, harus bisa untuk lebih waspada di 7 hari ke depan. Nah, apakah zodiak teman-teman termasuk yang harus waspada, yang harus berhati-hati di 7 hari ke depan? Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan diharapkan teman-teman sudah ada satu deck kartu tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya untuk mempersingkat durasi. Langsung saja seperti apa yang muncul. Zodiak pertama adalah untuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo. Nah, seperti apa nih untuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo? Kamu harus hati-hati dengan beberapa hal yang ada di sekitar kamu. Karena apa? Kalau kamu tidak waspada, ada beberapa kemungkinan orang-orang yang ada di sekitar kamu ini bisa untuk menimbulkan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi. Sehingga apa? Di sini kalau bisa dilihat bagi teman-teman yang memiliki zodiak Leo, kamu juga tidak boleh terlalu polos, tidak boleh terlalu lemah dengan beberapa orang yang ada di sekitar kamu. Karena ketika kamu terlalu polos, ketika kamu terlalu lemah, tentu ini juga nanti akan mengakibatkan terjadinya beberapa hal yang kurang baik yang ada di dalam diri kamu. Dan kemudian dalam situasi berikutnya adalah selesaikan masalah yang kamu rasa kamu mampu untuk menyelesaikan. Jadi kamu juga jangan terlalu memaksakan untuk menyelesaikan masalah yang kamu itu belum mampu gitu loh. Karena ya tentu saja itu juga nanti akan malah menimbulkan beberapa hal yang kurang baik yang ada di dalam posisi kamu secara keseluruhan. Dan kemudian zodiak yang kedua adalah untuk teman-teman yang memiliki zodiak Taurus. Saya rasa di sini kalau bicara soal penilaian orang lain, kamu udah nggak terlalu peduli. Ya memang yang harus diwaspadai adalah dua hal. Satu sisi adalah kamu juga harus berhati-hati bagi teman-teman Taurus karena apa? Memang akan ada beberapa omongan-omongan orang yang negatif yang ada di dalam beberapa hari ke depan, terutama di 7 hari ke depan. Sehingga apa? Kamu juga harus bisa untuk lebih memperhatikan juga terkait dengan beberapa fase yang memang akan terjadi di dalam diri kamu saat ini. Dan kemudian juga memang kalau bicara soal fase berikutnya adalah soal posisi rumah tangga. Nah, berbicara soal rumah tangga, tolonglah bagi teman-teman Taurus, kamu juga harus bisa mampu untuk menghindari beberapa cekcok-cekcok yang ada. Karena apa? Itu harus diwaspadai. Karena cekcok yang terjadi di awal Agustus tentu ini juga nanti akan menimbulkan beberapa fase yang tidak bagus untuk beberapa waktu ke depan. Jadi ya sebisa mungkin kamu juga harus bisa untuk menghindari beberapa cekcok-cekcok yang ada di dalam diri kamu. Dan kemudian zodiak yang ketiga adalah untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini. Untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini, emang kamu juga di 7 hari ke depan sebenarnya masih bisa dikatakan ya fine-fine aja. Masih bisa dikatakan ya oke-oke aja gitu loh. Nggak terlalu ada problem dan juga nggak terlalu ada beberapa masalah-masalah yang terjadi. Tapi ya memang yang harus diwaspadai adalah memang ada beberapa pihak, ada beberapa orang yang berusaha memang di bulan Agustus awal untuk merusak kebahagiaan yang ada di dalam diri kamu. Dan tentu di sini kamu juga tahu gitu loh, kamu juga paham siapa-siapa saja pihak-pihak yang berpotensi untuk merusak segala macam kebahagiaan yang ada di dalam diri kamu. Jadi ya saya juga berharap bagi teman-teman Gemini kamu juga harus bisa untuk menghindari pihak-pihak yang seperti itu. Dan kemudian secara sisi finansial kamu nggak ada masalah sebenarnya. Masih cukup oke-oke aja, masih cukup baik-baik saja. Sehingga emang kalau bisa dikatakan saat ini kamu juga berada dalam satu fase yang emang juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa hal yang sempurna yang ada di dalam posisi diri kamu saat ini. Dan kemudian zodiak yang berikutnya adalah untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius. Nah, seperti apa nih? Untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius, dari representasi kedua kartu ini, hati-hati dengan keuangan. Artinya kalau bisa dikatakan saat ini bagi teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius, kamu juga harus bisa untuk lebih waspada, harus bisa untuk lebih berhati-hati dengan posisi keuangan kamu.
Karena kalau bisa dikatakan saat ini kamu juga sudah mulai bisa untuk lebih bertemu dengan beberapa situasi finansial yang mulai membaik, tapi hati-hati juga. Potensi pengeluaran kamu itu juga cukup banyak gitu loh. Ada-ada saja pengeluaran ini, pengeluaran itu, dan juga ada pengeluaran-pengeluaran yang lainnya. Sehingga dengan situasi yang terjadi saat ini pun kamu juga harus bisa untuk lebih mewaspadai terkait dengan posisi pengeluaran-pengeluaran yang terjadi pada diri kamu saat ini. Dan upayakan kamu juga harus bisa untuk menahan diri. Jangan terlalu boros-boros lah dengan posisi finansial kamu. Karena ketika kamu terlalu boros, tentu ini juga nanti akan menimbulkan beberapa fase yang kurang baik yang ada di dalam diri kamu secara menyeluruh. Dan kemudian zodiak yang kelima adalah untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra. Zodiak Libra emang kamu juga di bulan Agustus ini juga memang bisa dikatakan menjelang akhir 2025 ada beberapa potensi yang cukup bagus ya. Tapi di sini yang harus diperhatikan juga adalah yang untuk menuju kepada gerbang kesuksesan kamu itu lika-likunya itu pasti akan ada-ada saja. Sehingga di sini kamu pun juga nggak bisa terlalu sepele, tidak bisa terlalu jumawa juga dengan beberapa pencapaian-pencapaian yang kamu rasakan saat ini. Dan yang terpenting adalah kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur karena sudah mulai bisa untuk merasakan beberapa hal baik yang terus terjadi di dalam posisi diri kamu. Dan kamu juga harus hati-hati di 7 hari ke depan terkait dengan kecerobohan sendiri. Artinya apa? Dalam usaha, dalam pekerjaan, usahakan jangan sampai ada kesalahan, jangan sampai ada kecerobohan sendiri. Karena ketika ada kecerobohan sendiri, tentu ini juga nanti akan menimbulkan beberapa hal yang kurang bagus untuk diri kamu. Dan kemudian zodiak yang terakhir adalah untuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces. Bagi teman-teman Pisces, secara segi keberhasilan kamu sudah mulai merasakan ada beberapa keberhasilan-keberhasilan yang terjadi. Tapi di satu sisi yang lainnya emang kamu juga harus bisa untuk lebih waspada dengan beberapa keadaan-keadaan yang kamu rasakan pada posisi saat ini. Upayakan memang kamu juga harus bisa untuk lebih sabar, upayakan untuk kamu bisa untuk lebih tenang dalam menyikapi setiap masalah yang terjadi. Dan kamu nggak perlu terburu-buru, itu adalah hal yang harus diwaspadai pertama. Dan yang kedua, secara segi finansial, Pisces masih akan mendapatkan beberapa energi finansial yang baik. Sehingga dengan kau bisa mendapatkan energi finansial yang baik, tentunya juga nanti akan memberikan satu hal yang bagus juga untuk diri kamu secara keseluruhan. Jadi ya memang tetap harus hati-hati dengan pengeluaran-pengeluaran yang terjadi. Sehingga apa? Inilah 6 zodiak yang memang juga harus bisa untuk lebih aware dan juga harus bisa untuk lebih waspada di posisi 7 hari ke depan. Nah, kurang lebih seperti ini. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepur Dening Pangastuti, Jaya Hadi Diningrat, Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.